Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat Guntul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita mulai ngaji kembali insya Allah. Ini kita mulai pagi-pagi dengan kitab Nahu, Syarah Kafrawi terhadap Jarumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 416 bab tamyiz. Yang pengen menonton kitab ini dari awal bisa mendatangi channel Guntul Mantul dari playlist kitab Syarah Kafrawi. Judulnya Babut Tamyizi. Ini adalah bab tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya pembeda. Tamyiz kan, masdar dari mayyada. Cuma dalam istilah nahwu ada definisi tersendiri. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Adapun bermula tamyiz, dia tamyiz itu isim. Tamyiz itu mesti isim. Dan isim juga disyaratkan soreh dia. Nggak boleh yang jadi tamyiz itu jumlah. Nggak boleh, beda dengan hal. Kalau hal itu bisa isim soreh, bisa muawwal, kan? Bisa jumlah, bisa syibhil jumlah. Tapi kalau tamyiz berbeda. Tamyiz itu isim. Dia mesti isim dan harus soreh isimnya. Al-mansubu, isim yang dinasabkan. Tanda nasabnya bebas nanti. Bisa tanda nasabnya fathah, bisa tanda nasabnya ya, bisa tanda nasabnya alif. Ya tergantung isim apa yang jadi tamyiz. Yang penting dia isim, mansub, al-mufassiru. Nah, kepada isim, isim mansub itu menjelaskan ia 5. Bagi sesuatu in bahama. In bahama maknanya yang belum jelas, sesuatu yang belum jelas ia nyama minaz zawat dari zat. Jadi tamyiz itu isim mansub yang tugasnya menjelaskan zat yang belum jelas. Sebenarnya ada 2 dia tamyiz. Nah, cuma di matan Jarumiyah ini kurang lengkap sedikit. Ya kan? Karena ada 2. Tamyiz itu isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Cuma musannif nggak menjelaskan secara terang. Beliau menjelaskan lewat contoh nanti. Bahwa tamyiz itu ada 2. Ada tamyiz nisbah, ada tamyiz zat. Nanti kita bahas di depan. Nahu qaulika, demikian itu seperti perkataanmu, tasabbaba Zaidun arokan. Terpancar-pancarlah si Zaid. Terpancarlah si Zaid. Nah, ini yang tidak jelas apa? Yo, saya baca dulu. Tasabbaba Zaidun arokan. Terpancarlah si Zaid. Apanya yang terpancar di si Zaid? Arokan, keringat. Iya, benar. Syarah matan Jarumiyah. Kata musannif tadi, tamyiz adalah isim mansub. Ini yang menjadi tamyiz dalam contoh arokan. Arokan isim, tandanya ada tanwin. Dia mansub. Menjelaskan zat yang belum jelas. Nah, tapi dalam contoh ini, yang tidak jelas bukan si Zaid. Yang tidak jelas bukan si Zaid. Tapi yang tidak jelas hubungan Zaid dengan tasabbaba. Hubungan fi'il dan fa'il itu yang tidak jelas. Jadi hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Jadi ini sebenarnya tamyiz nisbah nih, bukan tamyiz zat. Terpancarlah si Zaid. Jadi yang nggak jelas itu yang terpancar di Zaid apa? Arokan, keringat. Ya. Kalau di Aceh dulu di pesantren, kode tamyiz nisbah, kode tamyiz jumlah itu maknanya nisbah. Terpancarlah si Zaid, nisbah apa? Nisbah keringat. Itu untuk kode. Kalau maknanya nisbah berarti tamyiz jumlah. Artinya menerangkan jumlah yang belum jelas. Kalau apa iya, biasanya kode tamyiz zat. Seperti nanti ishtaraitu 20, aku telah membeli 20. Apanya 20? Gulaman, budak.
Jadi di sini yang tidak jelas memang asyrina. Zat asyrina yang belum jelas. Jadi di depan nanti beliau akan menjelaskan mana tamyiz zat, mana tamyiz nisbah. Cuma yang Sahib Jarumiyah atau muallif menjelaskan dalam definisinya di sini, isim mansub yang menerangkan sesuatu zat yang belum jelas. Ini tamyiz zat, bukan tamyiz jumlah. Kita baca dulu nanti syarahnya. Wa tafakka'a Bakrun Syahman, dan penuhlah si Bakar. Penuhlah si Bakar. Tafakka'a fi'il madhi, Bakrun fa'ilnya. Jadi hubungan tafakka'a dan Bakrun ini yang tidak jelas. Makanya perlu penjelasan. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Nah, jadi Syahman ini tamyiz. Tamyiz nisbah namanya. Tamyiz mansub dan nasab fathah. Syarat tamyiz isim. Syahman isim. Mansub. Syahman mansub. Dan nasab fathah di isim mufrad. Wa toba Muhammadun nafsan. Baiklah Muhammad. Baiklah Muhammad. Jadi yang belum jelas hubungan baik dan Muhammad. Baiklah Muhammad. Apanya yang baik di Muhammad? Apakah nasabnya? Apakah akhlaknya? Apakah jiwanya? Kan? Sehingga perlu kepada tamyiz. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan. Jiwanya. Jadi sebenarnya asalnya toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Cuma orang Arab suka membalik-balik supaya kita penasaran. Kalau baguslah jiwa Muhammad. Biasa kan? Penuhlah lemak si Bakar. Terpancarlah keringat si Zaid. Itu biasa aja. Maka susunannya dirubah. Dari baguslah jiwa Muhammad, jadi baguslah Muhammad. Sehingga pendengar itu terpancing untuk terus memperhatikan. Baguslah Muhammad, apanya yang bagus? Nafsan jiwanya. Nah, ada penjelasan di depan. Ini contoh, tiga-tiganya ini contoh tamyiz nisbah namanya. Bukan tamyiz zat. Mana juga contoh tamyiz zat yang musannif jelaskan dalam matan. Washtaraitu 'ashrina ghulama, dan aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Nah, 20 kan angka ini bisa apa saja kan? Bisa 20 mobil, 20 anak sapi bisa. Nah, karena dia belum jelas sehingga perlu dijelaskan dengan tamyiz. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Ghulaman, budak. Nah, ini namanya tamyiz zat. Ishtaraitu fi'il dan fa'il, asyrina maf'ul bih, mansub tanda nasab ya karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulaman tamyiz menjelaskan asyrina. Tamyiz mansub tanda nasab fathah. Wamal ini matan Jarumiyah masih nanti syarahnya di depan. Wa malaktu tis'ina, dan aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? Na'jatan, anak sapi. Nah ini. Malaktu fi'il dan fa'il, tis'ina maf'ul bih, mansub dan nasab ya karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Na'jatan tamyiz. Tamyiz zat dia namanya. Artinya zat 90 belum jelas sehingga perlu dijelaskan. Na'jatan tamyiz mansub dan nasab fathah. Syaratnya cukup. Tamyiz isim, na'jatan isim, mansub, na'jatan mansub. Menjelaskan zat yang belum jelas. Yakni zat tis'ina. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari engkau. Apanya yang lebih mulia? Aban, bapaknya. Wa ajmalu, dan si Zaid itu lebih cantik darimu. Apanya yang lebih cantik? Wajahan, wajahnya. Nah, ini contoh tamyiz nisbah lagi. Tamyiz jumlah. Zaidun mubtada, akramu khabar, marfu dan rafa' dhammah kan? Minka jar majrur. Minka muta'allaq kepada akramu. Aban tamyiz nisbah. Tamyiz mansub tanda nasab fathah. Nah, ini nanti kita belajar asalnya Abu Zaidin akramu minka. Bapak si Zaid lebih mulia darimu, dari bapakmu. Cuma susunannya dirubah karena ada maksud tertentu. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Sama seperti hal-hal juga mesti nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Ini matan Jarumiyah atau matan Ajrumiyah. Ini baru kita baca syarahnya. Ini kitab ini ajaib, ini beliau mengi'rab dulu kemudian baru penjelasannya. Tadi judulnya Babut Tamyizi. Babut Tamyizi, hadza Babut Tamyizi, ini adalah bab tamyiz. Babu taqaddama i'rabuh. Bermula babu itu telah terdahululah oleh i'rabnya. Jadi babu sudah di-i'rab di belakang berkali-kali.
Bisa jadi khobar, mubtadanya hadza. Bisa juga babu jadi mubtada, khobarnya mahdhuf. Bisa juga kita baca baba jadi maf'ul bih. Bahkan boleh kita baca babit tamyizi, kita takdirkan huruf jar yang mahdhuf. Nah, cuma ini lemah. Karena kalau huruf jar kita buang tapi masih tetap beramal, itu lemah. Kita takdir misalkan ikra'u fi babit tamyizi, baca olehmu pada bab tamyiz. Kalau kita baca babit tamyiz kan? Tapi ini termasuk pendapat yang lemah. Yang kuat tiga pertama. Kita baca babu jadi khobar, atau kita baca babu jadi mubtada, atau kita baca baba jadi maf'ul bih, fi'ilnya mahdhuf. Wa babu mudhafun, babu ini jadi mudhaf. Wa tamyizi mudhafun ilaih, tamyiz jadi mudhaf ilaih majrurun, mudhaf ilaih yang majrur. Ini judul ya, judul. Ini sebenarnya ini untuk pemula ini ya, yang kita yang belajar dasar, yang udah lewat ini jangan ya. Ya, tamyiz zat itu menjelaskan zat, satu kalimat yang belum jelas. Tamyiz zat namanya. Contohnya, aku membeli 20. Nah, 20 belum jelas. Aku membeli 11. 11 apa? Karena 11 itu angka, bisa apa saja dia. Bisa 11 rumah, 11 mobil, 11 ekor ikan kan? Itu namanya tamyiz zat. Ada satu kata yang belum jelas. Adapun tamyiz nisbah itu menjelaskan hubungan yang belum jelas. Hubungan apa? Ada hubungan fi'il dan fa'il yang belum jelas. Hubungan fi'il dan naib fa'il belum jelas. Perlu ada tamyiz. Hubungan mubtada dan khobar belum jelas. Sehingga perlu kepada tamyiz. Disebut nisbah. Ya. Contohnya udah banyak di atas. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Ini toba fi'il, Muhammadun fa'il. Baguslah Muhammad. Hubungan toba dan Muhammadun disebut nisbah. Karena belum jelas, perlu ada penjelas. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus dari Muhammad? Nafsan, jiwanya. Atau nasaban, nasabnya. Atau khulukan, akhlaknya misalkan. Bebas kan? Nah itu tamyiz nisbah. Itu hubungan fi'il fa'il atau hubungan mubtada khobar. Ana akramu minka. Saya lebih mulia dari kamu. Kan nggak jelas lebih mulia di segi apa. Zaidun akramu minka. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Oh, bapaknya atau kakeknya misalkan kan bisa macam-macam. Nah, jadi nisbah itu hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khabar, itulah nisbah. Bahasa mudahnya seperti itu. Di musnad ilaih itu namanya nisbah. Maudhu' mahmul namanya nisbah. Banyak istilah. Aman? Kita lanjutkan. Kalau zat ya benda secara mandiri, secara tersendiri biasanya satu kata. Biasanya dia bukan satu kata, bisa bilangan dari 11 sampai 90, angka 11 sampai 99, nah itu disebut tamyiz zat, tamyiz angka. Atau ukuran nanti, seliter. Saya membeli seliter. Seliter itu kan bisa apa aja? Seliter apa? Seliter beras, seliter gandum. Nah, ritlun itu perlu kepada tamyiz ya. Atau saya beli sejengkal. Sejengkal apa? Sejengkal kain, sejengkal tanah. Jadi ada beberapa nanti kelompok tamyiz zat di depan kita bahasnya. Kita lanjut dulu. At-tamyizu mubtada'un awwalu. Tamyiz itu mubtada yang pertama, at-tamyizu. Huwa dhamirun munfasilun. Huwa itu dhamir munfasil, mubtada'un sanin. Itu jadi mubtada yang kedua. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in, dibina di atas fathah pada harofah. Jadi di sini tamyiz mubtada pertama, huwa mubtada kedua di sini. Sebelumnya pernah juga beliau mengi'rab huwa ini dhamir fasal, la mahalla lahu minal i'rab, enggak perlu di'rab. Tamyiz mubtada ismu langsung khobar. Tapi boleh juga kita i'rab tamyiz mubtada pertama, huwa mubtada kedua, ismu khabar huwa kan. Jumlah mubtada kedua dan khabarnya pada ma'rafah jadi khabar mubtada pertama boleh juga. Nah itu. Jadi huwa dhamir munfasil di sini kata beliau. Mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua, mabniun alal fathi fi mahalli raf'in, dibina di atas fathah pada ma'rafah. Dibina, kenapa dibina? Karena isim dhamir memang mabni kan. Disebut pada mahal rafa karena dia jadi khobar, jadi mubtada.
Al-ismu khabarul mubtada isani. Bermula ismu itu jadi khabar mubtada yang kedua. Nah, itu khabar huwa. Wal mubtada usani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Bermula mubtada yang kedua dan khabarnya pada mahal rafa itu jadi khabar mubtada yang pertama. Ini umum lah kan, pembedahan umum. Wal mansubu al mufassiru sifatani lil ismu. Bermula mansub al mansubul mufassiru itu dua sifat bagi ismu. Ismul mansubul mufassiru. Tamyiz yaitu isim yang mansub, isim yang menafsirkan. Dua sifat bagi ismu. 5. Al-lamu harfu jarin. 5 bahama tadi. Lam itu huruf jar. Ma ismu mausulin. Ma itu isim mausul. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun pada mahal jar. 5. Karena ma isim mausul dia perlu kepada silah. Silah satu jumlah yang berada sesudah mausul. Perlu kepada ait. Ait satu dhamir yang kembali ke mausul. In bahama fi'lun madhi. In bahama itu fi'il madhi. Wa fa'iluhu mustatirun fi mahalli raf'in aidun alama. Bermula fa'ilnya in bahama itu mustatir. Maknanya dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir. Yang tersembunyi pada mahal rafa itu aidun. Kembali kepada ma. Jadi aid ma. Kan? Isim mansub. Isim yang menafsirkan bagi ma. Bagi sesuatu. In bahama yang belum jelas ianya sesuatu. Wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Bermula jumlah. Jumlah in bahama bersama fa'ilnya. Bermula jumlah itu jadi silah mausul. Itu la mahalla laha. Tidak ada kedudukan baginya jumlah dari i'rab. Jadi jumlah sesudah isim mausul nggak ada kedudukannya. Makna nggak ada kedudukan. Nggak ada pada mahal rafa. Nggak ada pada mahal nasab. Nggak ada pada mahal jazam. Nggak ada mahalnya. Minaz zawati jarun wa majrurun fi mahalli nasbun halun min ma. Jadi bermula minaz zawat itu jar dan majrur. Pada mahal nasab itu hal dari ma. Kita hal kepada ma. Ini cara memaknainya biar lengkap. Tamyiz yaitu isim yang dinasabkan, isim yang menafsirkan ianya isim. Harus ada ianya kah? Karena na'at hakiki. Isim yang dinasabkan akan ianya isim. Isim yang menafsirkan ianya isim. 5. Bagi sesuatu yang belum jelas ianya sesuatu. Hal keadaan sesuatu itu dari zat-zat. Ya, jadi minaz zawat ini hal kepada ma. Ya. Yakni, ini baru beliau menjelaskan. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah. Anna tamyizah wal ismus sharih. Wasmu tamyiz, dianya tamyiz itu ismus sharih. Isim yang sharih. Isim yang terang. Yang isim benar-benar dia isim kelihatan sebagai isim. Jadi isim sharih itu isim yang memang kelihatannya isim. Karena lawannya isim muawwal namanya. Isim muawwal. Apa itu isim muawwal? Seperti an dan fi'il sesudahnya. Ayyadriba, andoroba. An bersama fi'il sesudahnya. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Namanya isim muawwal. Karena al itu huruf masdariyah. An bersama fi'il sesudahnya bisa kita robah jadi masdar. Masdar itu isim. Nah, jadi kalau tamyiz nggak boleh isim awal. Harus benar-benar dia langsung kelihatan isim. Dan nggak boleh juga jumlah jadi tamyiz. Beda dengan hal. Nah, jadi tamyiz dianya tamyiz ismus sharihu. Isim yang terang keisimannya. Al-mansubu isim yang dinasabkan akan dianya isim. Bifi'lin dengan fi'il. Au wasfin atau wasaf. Au adadin atau bilangan. Au miqdarin atau ukuran. Kama ya'ti sebagaimana akan datang ya nyama. Nah, jadi di sini beliau pengen menjelaskan. Tamyiz itu isim yang benar-benar isim. Terang kelihatan isim, dia mansub. Yang menasabkan isim itu siapa? Maknanya yang menasabkan tamyiz itu siapa? Bisa fi'il. Nanti contohnya bisa wasaf, isim fa'il, isim maf'ul kan, sifat balaghah. Nah, isim tafdhil dan lain-lain. Atau bilangan.
Yang menasabkan tamyiz itu bisa bilangan, bilangan tertentu, nggak semua bilangan. Bilangan dari 11 sampai 99 nanti. Au miqdarin atau ukuran, ukuran berat atau ukuran sukatan, ya, atau ukuran jarak. Nah, boleh. Seliter, apa seliter? Nah, pasti ada tamyiz depannya. Semeter, apanya semeter? Sekilo, apanya sekilo? Pasti ada tamyiz. Ukuran. Kamayati sebagaimana nama yang akan datang. Al-mubayyinu. Kita naat lagi kepada isim. Tamyiz isim shareh, isim mansub, isim al-mubayyinu yang menjelaskan ianya isim lima khafiyah. Bagi sesuatu yang tersembunyi ianya sesuatu dari zat-zat au nisabi atau dari nisbah-nisbah. Nah, inilah definisi tamyiz yang paling lengkap. Isim mansub menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Yang belum jelas itu bisa zat. Yang belum jelas itu bisa juga nisab. Nisab dan nisbah. Hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khabar, hubungan fi'il dan naib fa'il. Nah, itu. Waqad asyara lisani biqaulih, dan sungguh telah mengisyarah oleh musannif lisani bagi yang kedua. Bagi yang kedua yaitu tamyiz nisbah. Menjelaskan oleh musannif atau mengisyarahkan oleh musannif bagi yang kedua, yakni bagi tamyiz nisbah biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Jadi musannif dalam matan jarumiyah enggak menyebutkan tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah secara terang. Beliau menyebutkannya lewat contoh. Nahu qaulika. Demikian itu seperti ucapanmu fihi ma taqaddam. Ini i'rab nih ya. Fihi ma taqaddam. Padanya nahu qaulika itu ma yang telah dahulu ia nyaman. Mana contohnya? Tasabbaba Zaidun araka. Terpancarlah si Zaid. Terpancarlah si Zaid. Ini kan kita bingung. Terpancarlah di tubuh si Zaid. Apanya yang terpancar? Bisa darah, bisa keringat, ya, bisa air, macam-macam kan? Keringat, air. Sehingga hubungan tasabbaba dengan Zaidun masih mubham. Sehingga perlu dijelaskan. Penjelasnya itulah disebut tamyiz. Apanya yang terpancar di tubuh si Zaid? Yaitu arakan, keringat. Nah, jadi i'rabnya biasa. Tasabbaba fi'il madhi mabni 'alal fathah, Zaidun fa'ilnya. Marfu' dan rafa' dhammah, arakan tamyiz. Siapa yang menasabkan arakan di sini? Tasabbaba. Nah, inilah tadi di atas. Tamyiz pertama dinasabkan oleh fi'il, yaitu tasabbaba. Tasabbaba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Tasabbaba itu fi'il madhi mabniyun 'alal fathi, dibina di atas fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun itu fa'il yang marfu'. Fa'ilnya tasabbaba. Arakan tamyidun mansubun. Arakan itu tamyiz yang mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Nah, wa tafakka'a Bakrun Syahman. Penuhlah si Bakar, ya. Penuhlah si Bakar. Kan kita harus nanya ini apanya yang penuh? Perutnya kah? Nah, ya. Atau apanya? Atau kantongnya kah? Nah, tafakka'a Bakrun, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh di si Bakar? Syahman, lemaknya. Nah, jadi ini namanya tamyiz jumlah. Maknanya jumlah tafakka'a Bakrun, jumlah fi'il dan fa'il belum jelas, perlu dijelaskan oleh tamyiz. Atau kita sebut hubungan tafakka'a Bakrun. Hubungan tafakka'a Bakrun, hubungan fi'il dan fa'il disebut nisbah. Ada nisbah yang belum jelas, makanya perlu penjelas. Ah, inilah namanya tamyiz nisbah, tamyiz jumlah. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh di si Bakar? Lemaknya. Nah, biasanya kalau gundul mantul memaknai penuhlah si Bakar nisbah lemak. Ah, langsung begitu kan. Supaya kita paham kalau maknanya nisbah berarti tamyiznya tamyiz jumlah. Tapi mungkin lebih keren terdengar apanya yang penuh ya. Apanya. Tafakka'a Bakrun fi'lun wa fa'ilun. Tafakka'a Bakrun itu fi'il dan fa'il. Wa syahman tamyizun mansubun. Syahman itu tamyiz yang mansub. Ada dua contohnya. Contoh ketiga, Thaba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nasabnya kah? Akhlaknya kah? Bajunya kah? Apakah? Kan perlu penjelasan nih, masih mubham. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Nah,
Toba Muhammadun fi'lun wa fa'ilun. Toba Muhammadun fi'il dan fa'il. Nafsan tamyidun mansubun. Tamyid yang mansub. Fa'arokan wa syahman wa nafsan tamyidun. Maka bermula arokan. Arokan dalam contoh tadi. Maka bermula arokan. Contoh pertama. Wa syahman. Contoh kedua. Wa nafsan. Contoh ketiga. Tamyidun. Itu tamyid. Tamyid bagi apa? Li'ibhami nisbatit tasabbubi ila zaidin. Tamyid atau penjelas bagi mubham nisbah. Bagi tidak jelasnya hubungan tasabbub kepada Zaid. Nah, itu tadi. Jadi arokan syahman nafsan itu tamyid bagi mubhamnya hubungan tasabbub kepada Zaid. Hubungan terpancar kepada si Zaid. Belum jelas, perlu dijelaskan oleh arokan. Nisbatit tafakku'i ila bakri. Tamyid bagi tidak jelasnya hubungan tafakku kepada Bakar. Nisbatit taibi ila Muhammadin. Tamyid bagi tidak jelasnya hubungan taibi kepada Muhammad. Nah, itu namanya tamyid nisbah. Fahuwilal isnadu ilal fa'il. Maka dipalingkan akan isnad kepada fa'il. Makna dipalingkan isnad kepada fa'il. Pada asalnya Bakrun, Muhammadun, tadi itu mudhaf ilaih sebenarnya. Asalnya begini. Asalnya dari contoh atas, tasobbaba arku daidin. Tasabbaba arku daidin. Terpancarlah keringat di Zaid langsung. Asalnya. Tafakka'a syahmu bakrin. Penuhlah lemak si Bakar. Toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Asalnya begitu. Cuma dirubah susunannya. Fahawwilal isnadu ilal fa'il. Maka dirubah akan isnad kepada fa'il. Dirubah akan sandaran kepada fa'il. Wa takdiru dan bermula takdir. Itu tasobbaba araku zaidin. Tafakka'a syahmu bakrin. Tobat nafsu Muhammadin. Fahudifal mudafu. Maka dibuang akan mudaf. Yakni nafsu. Yakni syahmu. Yakni araku. Dibuang akan mudaf. Wa uqimal mudafu ilaih muqamah. Dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya. Zaidin, Bakrin tadi mudhaf ilaih sekarang digeser. Dibuang mudhaf yang marfu, digeser mudhaf ilaih ke tempat mudhaf yang marfu. Sehingga mudhaf ilaih yang tadinya majrur sekarang berubah jadi marfu. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamah dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Fartafa'artifa'ahu. Maka menerima rafa' ianya mudhaf ilaih akan rafa'nya mudhaf. Nah, fartafa'a irtifa'a. Maka terafa' ianya mudhaf ilaih yang tadinya majrur, irtifa'ahu akan sebagai rafa'nya mudhaf. Karena dipindah posisi jadi rafa'. Wa huwilal isnadu ilal awwali minal awwali ila tsani. Dan dipalingkan akan isnad dari yang pertama kepada yang kedua. Mana dipalingkan akan isnad dari yang pertama kepada yang kedua. Yang tadinya diisnadkan kepada mudhaf ilaih. Yang tadinya diisnadkan kepada mudhaf, sekarang diisnadkan kepada mudhaf ilaih. Maknanya tadi fa'ilnya mudhaf, sekarang yang jadi fa'il mudhaf ilaih. Contoh dulu satu yang bagus ya. Tadi asalnya tobat nafsu Muhammadin. Tobat nafsu Muhammadin. Ini asalnya. Kemudian nafsu dibuang, Muhammadin digeser pada nafsu. Karena nafsu marfu sebagai fa'il tobat, Muhammadin pun jadi marfu. Jadi toba Muhammadun. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Nah, gara-gara mudhaf dibuang, jadi mubham. Jadi tidak jelas lagi. Tadinya jelas banget. Baguslah jiwa Muhammad. Aman. Sekarang nafsunya dibuang, Muhammadin digeser jadi Muhammadun. Baguslah Muhammad. Terjadilah mubham. Nah, ini. Fahasola ibhamun fin nisbah. Maka hasillah, terjadilah oleh kemubhaman. Terjadilah ketidakjelasan dalam nisbah. Makna nisbah dalam hubungan fi'il dan fa'il. Tadi baguslah jiwa Muhammad, aman. Sekarang baguslah Muhammad. Jadi hubungan bagus dan Muhammad jadi tidak jelas. Fahasola ibhamun fin nisbah.
maka terjadilah oleh ketidakjelasan dalam nisbah hubungan fi'il fa'il. Fa inna fi isnadi Thaibi ijmalan. Maka bahwa sungguh dalam menyandarkan Thaibi kepada Muhammad itu ijmal. Ada hal yang mujmal, ada ketidakjelasan. Kenapa tidak jelas? Lihtimali ayyakuna min jihatil asli awil ilmi awil nafsi. Karena ada kemungkinan bahwa ada ianya thaib, ada ianya baik. Lihtimali karena ada kemungkinan bahwa ada ianya baik tadi itu dari segi asal, mananya dari segi orang tua, atau dari segi ilmu, atau dari segi jiwa. Ada banyak kemungkinan. Begitu nafsu dibuang, Muhammad kita pindah kepada nafsu, jadi baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Terjadi ketidakjelasan. Apa bagus asalnya, keturunannya, atau bagus ilmunya, bagus jiwanya, bagus akhlaknya, bagus mobilnya, ada macam-macam kemungkinan, enggak? Nah, sehingga perlu kepada tamyiz. Falamma dzukirat tamyizu irtafa'al ijmalu wal ibham. Maka manakala disebutkan akan tamyiz, irtafa'a, terangkatlah kemujmalannya, wal ibhamu dan kemubhamannya. Terangkatlah kemujmalannya, terangkatlah ketidakjelasannya. Makanya tamyiz itu penjelas. Nah, lebih kurang seperti itu kan. Terus apa hikmahnya? Kenapa dirubah-rubah susunan? Wal hikmatu min dzalika anna tafsila ba'dal ijmali auqa'u fin nafsi. Bermula hikmah dari demikian perubahan susunan tadi. Itu anna tafsila bahwa sungguh diuraikan sesudah diijmalkan, didetilkan sesudah dijelaskan secara umum, ijmal umum global. Bermula hikmah dari demikian coba sungguh penjelasan detil sesudah penjelasan umum itu auqa'u lebih menyentuh dalam jiwa, lebih menarik perhatian. Sehingga orang yang tadinya nggak serius mendengar jadi serius. Baguslah Muhammad. Jadi sampai di situ orang belum terang sehingga mendengar lanjutannya. Apanya yang bagus? Jiwanya ya. Tapi kalau langsung baguslah jiwa Muhammad. Biasa, susunannya rada datar. Nah, jadi ada tujuan untuk menarik perhatian. Untuk lebih menusuk, menyentuh jiwa pendengar. Saya lebih baik darimu. Nah, kita bilang ya. Orang pasti bertanya, apanya yang lebih baik? Di segi apa? Tapi kalau langsung kita bilang, orang tua saya lebih hebat dari orang tuamu. Ya saja. Dah, kita lanjutkan. Wa nasibut tamyizi fi hadhil amsilati salasati al-fi'lu. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini contoh yang 3 itu fi'il. Contoh 3 di atas. Tasabbaba araku. Tobat nafsu tadi mana? Nah ini. Tasabbaba Zaidun araka. Tafakka'a Bakrun Syahman. Toba Muhammadun nafsan. Yang menasabkan tamyiz semuanya fi'il. Yakni tasabbaba, tafakka'a dan toba. Itu yang pertama. Karena banyak. Amel tamyiz itu banyak. Bisa fi'il, bisa wasaf, bisa macam-macam. Cuma di contoh 3 pertama semuanya fi'il. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini. Contoh yang 3 itu fi'il. Wa asyara ilal awwali biqaulih dan mengisyarah oleh musannif kepada yang pertama dengan ucapannya musannif. Yang pertama ini tamyiz zat. Tamyiz jumlah sudah tadi kan. Sekarang tamyiz zat. Mengisyarah oleh musannif kepada yang pertama. Yang pertama maksudnya tamyiz zat biqaulih dengan ucapan yang musannif. Washtaraitu 20 ghulama. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Ghulaman. Budak. Nah, contoh zaman dulu. Ishtara itu fi'il dan fa'il. 20 maf'ul bih mansub dan nasab ya karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ghulaman tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz 20. Enggak ada hubungan dengan ishtara itu, langsung 20. Tamyiz mansub dan nasab kata siapa yang menasabkan ghulaman? Yang menasabkan ghulaman di sini 20. Zat yang mubham, bukan ishtara itu, enggak ada hubungan. Karena yang tidak jelas bukan beli. Kalau beli jelas, yang enggak jelas 20. Karena 20 yang tidak jelas, perlu kepada tamyiz, yakni ghulaman. Jadi ghulaman dinasabkan oleh 20, bukan oleh ishtara itu. Ishtara itu fi'lun wa fa'ilun. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Wa 20 maf'ulun bih. 20 itu maf'ul bih, mansubun, mansub.
Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Bermula tanda nasabnya isrina itu ya. Kenapa ya? Niyabatan anil fathah, karena ganti dari fathah. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkaris salimi. Karena isrina itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar kan? Jamak mulhaq. Wa gulaman tamyidun mansubun. Bermula gulaman itu tamyid yang mansub. Nah, cuma siapa yang menasabkan gulaman? Beliau belum menjelaskan, nanti di depan. Jadi Aisyirina yang menasabkan Aisyirina. Dalam kitab Awamil dijelaskan bahwa ada 3 kalimat. Kalau dalam kitab Awamil terbatas. Ada 3 kalimat yang perlu kepada tamyid. Yang pertama angka 11 sampai 99. Angka 11 sampai 99 itu tamyidnya mansub. Selain angka itu perlu kepada tamyid juga. Cuma tamyidnya majrur. Kayak 100 misalkan. 100 juga perlu kepada tamyid. Tapi tamyidnya majrur dia. Mi'atu dirhamin. 100 dirham. Jadi dirham itu tamyid. Cuma majrur. Nah, mi'atu dirhamin. Alfu dirhamin. 1000 dirham. Semua angka itu perlu kepada tamyid ya. Nah, cuma tamyid yang mansub. Tamyid bagi angka 11 sampai 99. 11, 12, 13, 20, 30, 40, 41 sampai 99. Itu mesti ada tamyidnya. Wa malaktu tis'ina na'jatan, dan aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? Na'jatan, anak sapi. Jadi na'jatan tamyid dinasabkan oleh tis'ina. Malaktu fi'lun wa fa'ilun. Malaktu itu fi'il dan fa'il. Wa tis'ina maf'ulun bih. Tis'ina itu jadi maf'ul bih mansubun mansub. Wa alamatu nasbi al-ya'u. Tanda nasabnya tis'ina itu ya. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkari salimi. Sama. Karena tis'ina itu dihubungkan dengan jamak mudzakkar yang salim. Wa na'jatan tamyidun mansubun. Dan na'jatan itu tamyid yang mansub. Fagulaman wa na'jatan tamyidun mansubun mubayyinun ibhami dzati 'ashrina wa tis'ina. Maka bermula gulaman dan na'jatan itu tamyid yang mansub, mubayyinun tamyid yang menjelaskan ianya tamyid bagi mubham zat, bagi tidak jelasnya zat 20 dan zat 90. Ya. Itu tamyid zat namanya kan. Mana zat diri 20 belum jelas. Diri 90 bukan yang tidak jelas. Nah, kenapa Ishrina dan Tis'ina enggak jelas? Li'anna asma'al adadi mubhamatun. Karena isim-isim bilangan itu mubham. Isim bilangan itu mubham. Makna mubham tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Li salahiyatiha likulli ma'dudin. Karena patutnya isim bilangan bagi setiap yang dihitung. Karena patut layaknya isim bilangan bagi setiap yang dihitung. Apa maksudnya? Karena 20 itu bisa benda apa aja. Itu makna isim bilangan mubham, dia bisa untuk apa aja yang dihitung. 20 rumah bisa, 20 mobil, 20 buku, 20 apa aja yang dihitung ya bisa 20. Sehingga perlu dijelaskan 20 di sini apa. Halo, Assalamualaikum. Dengan lomba kafrawi, Pak TikTok. Gitu. Wa nasibut tamyizi fi hadainil misalainil adadu. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini dua contoh, itu bilangan. Nah, jadi bilangan punya tugas juga rupanya kan? Yaitu menasabkan tamyiz. Walaupun bukan semua bilangan. Bermula yang menasabkan tamyiz pada ini dua contoh di atas, yakni al-adadu, bilangan. Bilangan 20 dan 90. Kenapa? Lisyibhihi bidharibaini zaidan. Karena menyerupainya bilangan dengan dharibaini zaidan. Seolah-olah dia menyerupai dharibaini zaidan. Dharibaini isim fa'il nih. Isim fa'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul kan? Cuma sama di segi apa? Di segi ada hubungan saja. Di segi dharibaini perlu kepada zaidan. Dharibaini isim fa'il karena dia muta'addi perlu kepada fa'il dan maf'ul. Itu sama di segi itu. Bukan wasaf kan? Dharibaini wasaf. Isyrina kan bukan wasaf.
Jadi ishrina menasabkan kalimat sesudahnya kenapa? Karena dia mirip daribaini zaidan. Di segi apa? Di segi ishrina butuh kepada penjelas di depan. Nah, ini. Lishibihi karena menyerupainya bilangan dengan daribaini zaidan fi talabihi. Pada memintanya bilangan ma ba'dahu akan ma sesudahnya bilangan. Wa ingkana jamidan sekalipun ada ianya bilangan itu jamet. Jamet dia kan? Nah, mana jamet? Enggak mustaq dari mana-mana. Bukan kayak dharibun. Dharibun mustaq namanya diambil dari darbun, dari masdar. Nah, itu. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami ya. Wa minhu tamyizul maqadir. Sebahagian darinya tamyid itu tamyizul maqadir, tamyid bagi ukuran-ukuran. Jadi maqadir di sini alat ukur, bisa pengukur berat, bisa pengukur jarak, bisa pengukur apa? Nah, sukatan ya, sukatan. Apa bahasanya bambu? Are, liter, kayak liter gitu kan. Nah, kayak liter. Sebahagian darinya tamyid itu tamyid maqadir. Atau sebahagian dari bilangan juga boleh. Sebahagian dari bilangan yang perlu kepada tamyid itu tamyidul maqadir, tamyid bagi ukuran-ukuran. Ukuran apa? Ukuran berat atau ukuran sukatan. Karitulin. Seperti ritilin, satu ritel. Ishtara itu ritelan misalkan. Aku membeli seliter. Seliter apa? Harus dijelaskan. Seliter beras kah? Seliter minyak kah? Nah, itu. Ya. Karitulin zaitan. Seperti satu liter. Apanya satu liter? Zaitan, minyak sapi. Ya. Wa kafidin dan seperti satu kafid. Apanya satu kafid? Boran, gandum. Jadi kafid ini takaran untuk biji-bijian zaman dulu. Nah, takaran untuk biji-bijian. Jadi nggak ada ukuran tertentu. Cuma di sini beliau membuat contoh kakafidin boran seperti satu kafid. Apanya satu kafid? Gandum. Kalau kita buat contoh lain, ishtara itu kafidan. Aku telah membeli satu kafid. Apanya satu kafid? Kayak satu karung gitu kan. Kafid kayak satu karung atau satu kantong. Apanya satu kantong? Gandum misalnya. Ini kan tamnyat ya. Ya, pakai apanya? Kita terjemahkan apanya. Shibrin ardan. Seperti sejengkal. Apanya sejengkal? Bumi. Nah, dalam contoh seperti ini, zaitan tamnya dinasabkan oleh ritlen. Burran tamnya dinasabkan oleh kafilin. Ardan tamnya dinasabkan oleh shibrin. Jadi yang menasabkan tamnya zat, yaitu zat yang tidak jelas itu langsung. Ada sesuatu yang tidak jelas, baik angka ataupun ukuran, nah itulah yang menasabkan tamyiz sesudahnya. Fanasibut tamyizi fihil miqdaru, maka bermula yang menasabkan tamyiz padanya contoh itu miqdar. Itu miqdar tadi ukuran kan, ukuran berat, nah itu yang menasabkan zaitan, burran, ardan ya. Miqdar ini kadar ini ukuran ritlin, kafidin dan shibrin. Ini baru selesai. Yang kesimpulan mudahnya, baik tamyiz zat atau tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah bahasa lainnya, maknanya tetap apa iya kan? Nah, kode maknanya kalau di pesantren, apa iya? Boleh. Cuma saya masih suka teringat zaman dulu waktu belajar di pondok, di sono guru membedakan kalau tamyiz jumlah kasih mana nisbah, kalau tamyiz zat kasih makna apa iya. Pertanyaan CD Ruif, di mana kita pakai cara terjemah apanya dan dengan nisbah bulan misal. Jadi di contoh ini, kalau tamyiz nisbah, tamyiz jumlah, kita maknai nisbah boleh. Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Nisbah apa? Nisbah jiwanya, boleh. Atau apa iya langsung biar lebih mudah. Toba Muhammadun nafsan, baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Langsung aja begitu apanya. Lebih mudah kayaknya. Dah, dianggap selesai.
Wa min tamyizin nisbati ma huwa muhawwalun anil maf'uli. Sebahagian dari tamyiz nisbah itu ma yang bermula dianya ma itu dirobah dari maf'ul, dipalingkan dari maf'ul. Jadi tamyiz nisbah itu ada asalnya, ada yang asalnya fa'il kemudian dirobah jadi tamyiz. Sudah di atas kan? Sudah di atas tadi, 3 contoh di atas. Tamyiz nisbah itu kadang memang dari aslinya seperti itu, kadang dia asalnya fa'il, seperti contoh di atas. Ini kedua nih. Wa min tamyizin nisbah, sebahagian dari tamyiz nisbah itu mah yang bermula dianya mah itu dipalingkan dari maf'ul. Ada juga tamyiz nisbah yang asalnya sebelum jadi tamyiz dia maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih, kemudian dirubah susunannya. Mana contohnya? Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wa fajjarnal ardh, kami pancarkan akan bumi. Kami pancarkan akan bumi. Apanya yang kami pancarkan? Uyunan, mata air. Nah, fajjarna fi'il dan fa'il, ardha maf'ul bih. Mansub dan nasab pada uyunan tamyiz nisbah. Yaitu hubungan fajjarnal ardha, hubungan fi'il fa'il yang belum jelas, fi'il fa'il maf'ul yang belum jelas, sehingga perlu kepada tamyiz. Jadi uyunan ini asalnya maf'ul bih, asalnya fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan akan mata air dari bumi. Atau mata air bumi ya. Kalau susunannya susunan asli, gak mubham, dirobah susunannya. Uyunan asalnya maf'ul, dirobah. Asalnya fajjarna uyunal ardi. Jadi maf'ulnya dibuang, mudhaf ilaihnya ditarik ke tempat maf'ul. Nah, ini namanya asalnya maf'ul bih. Fajjara fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Bermula fajar itu fi'il madhi. Itu dibina di atas fathah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Jadi fajar, fajar mestinya kan fajjara. Ini fajar. Jadi fi'il madhi, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu selalu fathah akhir. Selalu fathah akhir. Cuma fathahnya kadang zahir, kadang fathahnya takdir. Sudah bahas di awal kitab. Ini beliau menyatakan fajar, fajarna, fajar itu fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan di atas akhirnya. Mana amin duhurihi, terhalang dari zahirnya fathah, istighalul mahalli, oleh sibuk tempat, bisukunil aridi, dengan sukun yang datang belakangan. Nah, sukun yang datang belakangan ya. Jadi mestinya wa fajjarona, mestinya wa fajjarona, fi'il madhi harus fathah. Tapi kalau kita baca fajjarona, kita memikirkan na ini bisa jadi maf'ul bih. Tapi kalau fajarna, na ini mesti fa'il. Karena itu orang Arab mensukunkan ro ketika bersambung dengan dhamir muttasil, yang dhamir muttasil itu fa'il. Nah, darabta mesti daraba, huruf akhirnya ba mesti disukunkan. Darabta, darabti, darabtu. Ya. Yang terhalang dari zahirnya fathah oleh sibuk tempat bisukunil ardi, dengan sukun yang datang belakangan. Kenapa didatangkan sukun? Lidaf'il tibasil fa'ili bil maf'uli, untuk menghindari tertukar fa'il dengan maf'ul. Tertukar fa'il dengan maf'ul. Karena kalau kita baca wa fajjarona, ra ini difathahkan, na ini kita memikirkannya maf'ul bih bukan fa'il. Ini udah dibahas di awal kita. Cuma ada juga sebahagian kitab Arab langsung fajar, misal. Fajar fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa? Litisali bi dhamiril muttasil, kan ada juga kan? Mabni di atas sukun karena bersambung dengan na dhamir muttasil. Tapi dalam kitab Jarumiyah enggak begitu. Karena kitab Jarumiyah di awal beliau menjelaskan fal madhi maftuhul akhir abadan. Jadi fi'il madhi itu selalu fathah akhir. Enggak ada kecuali. Cuma fathah itu kadang zahir kayak doroba, kadang takdir kayak dorobtu, dorobna, dan seterusnya. Sudah dibahas di awal kita. Wana dhamirul mutakallimi mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bermulana, na difajjarna. Itu dhamir mutakallim mabniun, itu dibina di atas sukun, pada maharafa itu jadi fa'il. Wal arda maf'ulun bih. Arda itu maf'ul bih mansubun bil fathati dhahirati. Mansub dengan fathah yang zahir.
Makna mansub dengan fathah yang zahir bukan berarti yang menasabkan dia fathah, bukan. Tanda nasabnya fathah, yang menasabkan arda fajar kan. Wa uyunan tamyidun mansubun. Bermula uyunan itu tamyid yang mansub, muhawwalun tamyid yang dipalingkan dari maf'ul. Dari maf'ul al-mudafi, dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Uyunan itu tamyid mansub yang dipalingkan dari maf'ul yang menjadi mudhaf. Nah, karena asalnya uyunan ini mudhaf. Fajjarna uyunal ardi. Asalnya mudhaf dia. Cuma dirubah susunannya. Mubayyinun li ibhami nisbati tafjiri. Yang menjelaskan ianya tamyid bagi mubham hubungan tafjir. Hubungan tafjir dengan bumi. Yang terpancar di bumi itu apa? Nah, wal aslu dan bermula asal susunannya. Fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan akan mata air bumi. Fahudhifal mudhafu, maka dibuang akan mudhaf, yakni uyuna, wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu, dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Fantasaban tisabahu, maka ternasab ianya mudhaf ilaih akan sebagaimana ternasabnya mudhaf. Seperti di atas ya. Nah, uyuna dibuang, arda digeser pada tempat uyuna, jadi arda. Fahasal ibhamun fin nisbah, maka terjadilah oleh kemubahaman dalam nisbah. Terjadilah ketidakjelasan dalam nisbah, dalam hubungan fajarna dengan arda. Faji'a bil mahdufi, maka didatangkan dengan yang dibuang. Uyuna yang telah dibuang tadi ditarik kembali. Waju'ila tamyizan, dan dijadikan akan dianya mahduf tamyizan sebagai tamyiz. Nah, itu tamyiz. Jadi sudah ada dua. Tamyiz jumlah ada yang asalnya fa'il. Seperti toba Muhammadun nafsan tadi, asalnya toba nafsu Muhammadin. Ada yang tamyiz nisbah itu asalnya maf'ul. Au anil mubtada'i. Nah, anil mubtada'i kita atau kepada anil maf'uli. Sebahagian dari tamyiz nisbah itu mah yang bermula dianya mah itu dipalingkan dari mubtada. Ada juga tamyiz yang asalnya mubtada. Dari mubtada dirubah jadi tamyiz. Mana contohnya? Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih banyak dari kamu. Apanya yang saya lebih banyak? Malan, harta. Nah, ini malan tamyiz nih, tamyiz nisbah, mansub dan nasab fathah. Asalnya mubtada. Asal susunannya mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Nah, dirubah susunannya. Fa'ana mubtadaun, maka ana aksaru, ana itu mubtadaun, mubtada mabniun ala sukuni, dibina di atas sukun, karena isim dhamir kan. Fi mahalli raf'in, pada mahal raf'ah. Wa aksaru khabarun, aksaru itu jadi khabar. Wa minka jarun majrurun muta'alliqun bi af'alit tafdil. Minka itu huruf jar dan majrur itu muta'ala dengan af'alit tafdil, dengan aksaru. Saya itu lebih banyak dari apa? Dari kamu. Wa malan, nah, malan itu tamyidun, malan itu tamyidun, mansubun, tamyiz yang mansub, muhawalun yang dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Asalnya mubtada. Mubayyinun. Mubayyinun naik kepada tamyidun, tamyidun mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan li bahami nisbatil aksariyah, bagi mubham hubungan aksariyah. Hubungan aksariyah dengan ana. Karena aksaru saya lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Wal aslu bermula asalnya itu mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Jadi nggak mau paham. Harta saya lebih banyak dari hartamu. Biasa aja. Tapi saya lebih banyak dari kamu. Timbul tanda tanya. Apanya yang lebih banyak? Anaknya, istrinya, hartanya. Itu kan. Fahudifal mubtada ul mudafu. Maka dibuang akan mubtada yang jadi mudaf. Mali. Mali ini. Mubtada yang jadi mudaf. Ya mudaf ilih. Mali dibuang. Maka dibuangkan akan mubtada yang menjadi mudhaf. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamahu, dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Jadi mali kalau dibuang tinggal ya. Ya nggak boleh berada di awal. Ya bermakna aku, kalau berada di awal berubah jadi ana. Nah, karena kalau ya ini namanya dhamir muttasil, harus bersambung dengan kalimat lain. Baiti, rumahku,
Nggak boleh baiti ana, nggak boleh. Baiti rumahku. Kalau baitun kita buang tinggal aku itu tulisannya berubah jadi ana. Jadi saya kalau di awal tulisannya ana, kalau di ujung tulisannya ya. Ini kita lihat di sini. Mana nggak mau hilang ini? Nah, jadi kata beliau mali, ya kan? Kalau mali, malun kita buang, tinggal ya, iya ini harus ditulis ana. Makanya jadi ana aksaru tadi. Kita lihat. Fahudifal mubtada ul mudhafu maka dibuang akan mubtada yang jadi mudhaf. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamahu dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf wan fasala dan menjadi infisal ia. Menjadi infisal ianya mudhaf ilaih. Mana menjadi infisal? Mudhaf ilaih ini berubah jadi dhamir munfasil, bukan lagi dhamir muttasil. Mali ya dhamir muttasil. Kalau malun kita buang tinggal ya, ini namanya infisal. Dia terpisah berubah jadi dhamir munfasil, berarti harus ana. Nah, harus ana tulisannya. Fahasola ibhamun fin nisbah. Maka terjadilah oleh ketidakjelasan pada nisbah, yaitu hubungan aku dan aksaru. Fa'utiya bil mahdufi, maka didatangkan dengan yang mahduf, waju'ila, dan dijadikan akan dianya yang mahduf, tamyidan, akan tamyiz. Nah, jadi begitu mali malun dibuang, ya ini berubah jadi ana, kan? Jadilah ana aksaru minka. Ana aksaru minka. Malun yang dibuang tadi ditarik kembali jadi malan. Ana aksaru minka malan. Ya. Saya nggak pakai kitab bermakna itu bahasa Jawa, Ustaz. Saya kurang tahu itu. Mungkin ada. Nah, tapi kan saya dulu belajar pakai bahasa Aceh, Ustaz. Jadi nggak pakai kitab yang pakai kode Jawa. Saya nggak paham bahasa Jawa. Mudah-mudahan ada, Ustaz. Kalau Ustaz cari biasanya saya suka juga menemukan kadang kan kitab cetakan Lirboyo kalau nggak salah ya. Nah, dengan makna pesantren sudah ada kode-kodenya. Cuma kadang makna Jawa kan saya nggak pakai. Tapi mudah-mudahan ada. Banyak kitab sudah dimaknain dengan bahasa Jawa. Wa Zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapak. Ini kita langsung paham. Asalnya Abu Zaidin akramu min abika. Nah, ya. Bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu atau dari bapak. Jadi Abu Zaidin asalnya. Abu dibuang sebagai mubtada. Zaidin sebagai mutafilih digeserkan posisinya. Jadi Zaidun akramu minka. Kemudian ditarik kembali. Wa ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhu Zaidin. Wajhu Zaidin ajmalu min wajhika. Wajah si Zaid lebih ganteng dari wajahmu. Nah, si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapak. Atau apanya yang lebih mulia bapaknya. Lebih ganteng dari kamu apanya lebih ganteng wajahnya. Wa kadza Zaidun. Demikian pula Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Zaidun itu mubtada marfu' dengan ibtida. Wa akramu khabarun. Akramu itu jadi khabar. Wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi akramu. Minka jar majrur muta'allaq dengan akramu. Aban tamyidun. Aban itu tamyiz mansubun mansub muhawwalun dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Artinya aban ini asalnya mubtada. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan ia li bahamin nisbatil akramiyah bagi ketidakjelasan hubungan akramiyah. Akramiyah dan Zaid kan. Zaid lebih mulia. Apanya lebih mulia? Wal aslu bermula asalnya itu Abu Zaidin akramu minka. Adapun bapak si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Fa'umila fihi ma taqaddama. Maka dibuat padanya contoh, padanya asal. Maka dibuat padanya ma taqaddama akan apa yang telah terdahulu ia. Yakni Abu dibuang, Zaidin digeser pada posisi Abu jadi Zaidun. Ya kan? Zaidun akramu minka jadi mubham. Kemudian Abu ini ditarik jadi tamyiz jadi abad. Zaidun akramu minka abad. Wa ajmalu ma'tufun ala akramu. Ajmalu itu diatafkan kepada akramu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Dan bermula yang diatafkan kepada marfu' itu marfu' juga. Minka muta'alliqun bi ajmala. Minka itu muta'allaq dengan ajmalu. Dan ajmalu. Wajahan tamyidun. Wajahan itu tamyid mansubun mansub muhawwalun dipalingkan anil mubtada'i dari mubtada. Mubayyinun.
Tamyiz yang menjelaskan ya tamyiz dibahami nisbatil ajmaliyah bagi ketidakjelasan hubungan ajmaliyah. Wal aslu dan bermula asal itu wajhu ajmalu minka. Bermula wajahnya si Zaid itu lebih ganteng dari kamu. Fafu'ila fihi ma taqaddam, maka diperbuat padanya contoh akan ma yang telah terdahulu ianya. Wa nasibut tamyizi fi hadhihi salasati alwasfu. Dan bermula yang menasabkan tamyiz pada ini tiga contoh itu wasaf. Wasaf di sini yakni isim tafdil ajmalu, akramu tadi kan. Oh, ghairil muhawwali an syai'in, atau tidak dipalingkan dari sesuatu apapun. Ini ghairu kita baca apa ghairi? Coba kita lihat ke atas. Ya. Atas kepada sini ghairu berarti. Sebahagian dari tamyiz itu mah yang bermula dianya mah itu ghairu muhawwalin. Itu tidak dipalingkan dari sesuatu apapun. Ada juga tamyiz nisbah yang memang dari lahirnya sudah seperti itu. Nggak ada perubahan apa-apa. Nah, mana contohnya? Au ghairul muhawwal, atau tidak dipalingkan an syai'in dari sesuatu apapun. Nah, contohnya. Lillahi darhu farisan. Nah, ini rada susah ini. Kita memaknai, ini namanya tamyiz untuk menunjukkan ta'ajub. Biar ada makna ta'ajub, cara memaknainya harus kita rubah ini. Betapa hebatnya dia sebagai seorang kesatria. Farisan ini seorang kesatria penunggang kuda. Tapi tetap kita era. Tapi maknanya biar ada ta'ajub, betapa hebatnya dia. Apanya dia yang hebat sebagai kesatria? Asalnya begini, lillahi daruhu. Bagi Allah itu mencurahkannya. Apanya yang dicurahkan oleh Allah kepadanya? Farisan. Dia sebagai seorang kesatria. Jadi kan nggak ada muncul makna ta'ajub kan. Sebenarnya ini untuk ta'ajub betapa hebatnya dia sebagai seorang kesatria. Itu maknanya biasanya seperti itu. Cuma i'rabnya tetap lillahi jar majrur khabar muqaddam, daru mubtada muakhar, mudhaf daruhu mudhaf ilaih. Farisan tamyiz nisbah, mansub tanda nasab fathah. Nah, udah. Falillahi jarun wa majrurun khabarun muqaddamun. Maka bermula lillahi itu jar dan majrur itu jadi khabar muqaddam. Wa darruhu mubtadaun muakharun. Langsung Wa farisan tamyidun. Farisan itu tamyiz ghairu muhawalin yang tidak dipalingkan dari apapun. Mubayyinun. Tamyiz yang menjelaskan li ibhami nisbati ta'ajjub bagi ketidakjelasan hubungan ta'ajjub. Jadi hubungan ta'ajub antara mubtada dan khabar. Lillahi daruh. Bagi Allah itu curahannya. Apanya yang Allah curahkan? Allah mentakdirkan dia sebagai seorang kesatria. Nah, ini rada rumit dikit nih. Nah, itu. Wal jumlatu fi ma'nal insya. Bermula jumlah itu pada makna insya. Ini bukan informasi ini. Jadi ini insya maknanya untuk memuji betapa hebat dia sebagai seorang kesatria. Nah, itu. Bukan kita mau bilang dia seorang kesatria, bukan. Memang insya, mana insya untuk memuji atau untuk menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu. Ini kadang-kadang ketemu dalam kitab. Lillahi daruhu. Itu aja ya rohnya. Lillahi khabar muqaddam, daruhu mubtada muakhar. Nakirah sesudahnya pasti tamyiz. Wa misluhu dan sama sepertinya contoh di atas. Wa misluhu dan sepertinya lillahi daruh itu imtala al ina'u ma'an. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Air. Nah, ini memang asalnya seperti itu. Nggak ada perubahan. Imtala'a fi'il madhi, ina fa'il, ma'an tamyiz nisbah langsung. Karena nggak mungkin asalnya fa'il kan. Imtala'a ma'ul ina. Penuhlah air bejana. Nggak cocok. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Air. Masya Allah. Nah, itu.
Jadi imtala'a fil madhi al-ina'u fa'ilnya ma'an tamyiz. Fama'an tamyizun mansubun ghairu muhawwalin. Maka ma'an itu tamyiz yang mansub ghairu muhawwalin, yang tidak dipalingkan dari apapun. Mubayyinun tamyiz yang menjelaskan li ibhami nisbatil imtila, bagi tidak jelasnya hubungan penuh. Jadi hubungan imtala'a dan ina. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Isi bejana itu apa? Bisa air kan? Nah, bisa sirup, bisa macam-macam. Masya Allah, udah sejam lebih dikit. Nah, kita selesaikan bab ini insya Allah. Wa ma dzakarahul musannifu huna laisa min tamyidzid dzawat. Dan berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini, dan berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini itu laisa, tidak ada ia nyama. Laisa khabar ma, tidak ada ia nyama itu minat min tamyidzid dzawat, dari tamyiz dzat. Jadi yang musannif sebutkan di contoh matan jarumiyah bukan tamyiz dzat, tamyiz nisbah kan? Toba Muhammadun nafsan tafaka'a Bakrun Syahman dari di atas, itu semuanya tamyiz nisbah. Adapun tamyiz dzat contoh keempat, Istaraitu Aishrina Na'jatan, itu baru tamyiz dzat. Berulama yang menyebutkan akan nyama oleh musannif di sini laisa, tidak ada ya nyama itu dari tamyiz dzat. Bal min tamyidzin nisbah kama urifa. Bahkan dari tamyiz nisbah sebagaimana nama yang diketahui akan dia nyama. Nah, cuma kita pahami dari contoh. Tamyiz dzat ada contohnya. Falau zakaran nadhira ma'a nadhirihi lakana aula. Maka andaikan menyebutkan oleh musannif akan perbandingan bersama perbandingannya, maka jikalau menyebutkan oleh musannif akan perbandingan bersama perbandingannya, lakana, sungguh ada ianya sebutan musannif itu aula, lebih baik. Mestinya musannif menyebutkan dua-duanya. Tamyiz ismul mansubul mufassiru limam bahama minaz zawati wan nisabi. Nah, ya. Damah wan nisabi. Menjelaskan zat yang tidak jelas dan nisbah yang tidak jelas. Cuma nggak apa-apa karena tujuannya ringkas kan. Matan. Wala yakunu illa nakiratan. Illa nakiratan. Dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Sama seperti hal. Kalau ketemu ma'rifah gimana? Berarti harus ditakwil jadi nakirah. Wala nafiyatun. Bermula la itu la nafi. Yakunu fi'lun mudhari'un mutasarrifun min kana. Bermula yakunu itu fi'il mudhari' yang bertasrif dari kana. An-naqisati. Kana yang nakis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Yang merafa'kan oleh yakunu di sini akan isim dan menasabkan ia ke khabar. Wasmuhu dhamirun mustatirun fi mahalli raf'in ya'udu ala tamyiz. Bermula isimnya yakunu itu dhamir yang tersembunyi pada maharafa, itu kembali ianya dhamir kepada tamyiz. Artinya wala yakunu, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali itu nakirah. Illa adat istisna'in mulghatun. Bermula illa itu adat istisna yang mulghah, yang dibatalkan. Maknanya illa di sini nggak ada tugas. Nakiratan bukan mansub dengan illa, tapi nakiratan jadi khabar yakunu kah? Nah, kalam nakis. Kalam nakis kan sesuai dengan permintaan amil. Kalam mamfi lagi nakih. Ju'bu abih amaitika. Nah, jangan dulu kan. Illa ada tustisnain mulghatun. Illa itu huruf istisna yang mulghah. La amalalaha, yang tidak ada amal baginya illa. Nggak ada tugas di sini. Wa nakiratan khabaruhu mansubun. Nakiratan itu jadi khabarnya yakunu, itu mansub. Nah, itu. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah anna tamyiza kalhali la yakunu illa nakiratan. Bermaksud oleh musannif bahwa tamyiz itu sama seperti hal. Tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Nah, ini kita koma dulu sini. Penjelasan sedikit. Ada juga ulama yang menyatakan boleh tamyiz ma'rifah. Boleh tamyiz ma'rifah. Karena ada contohnya katanya kan. Sering kita temukan kan. Karena ada contohnya. Saya baca contoh dulu. Tibutan nafsa, baguslah engkau nisbah jiwa. Tibutan nafsa ya kaisu an amrin. Baguslah engkau, apanya yang bagus? Nisbah jiwa, wahai kais an amrin. Sehingga ada, kalau nggak salah mazhab kufiyin membolehkan tamyiz itu ma'rifah. Dalilnya ini ada syair Arab. Ya kan? Tibutan nafsa. Nafsa ini tamyiz.
Tapi dia ma'rifah ada alif lam. Beliau di sini bilang wala hujjata fi qawlihi, dan tidak ada hujjah pada ucapannya seorang pensyair. Waalaikumsalam Ustaz Al-Amin. Wala hujjata fi qawlihi, dan tidak ada dalil pada ucapan seorang pensyair. Apa seorang pensyair menyatakan? Dalam syair ini ada tamyiz tapi ma'rifah, tapi nggak bisa jadi hujjah. Kenapa? Ini kita baca. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana. Aku melihat engkau manakala bahwa engkau mengenal akan wajah-wajah kami. Sadadata, engkau berpaling. Watibtan nafsa, baguslah engkau. Apanya yang bagus? Jiwa. Ya kaisu an amrin. Nah, ini yang penting, tibtan nafsa. Beliau bilang tidak ada hujjah, tidak ada alasan pada ucapan seorang pensyair di mana dalam syairnya tamyiz tapi ma'rifah. Kenapa? Lihtimali ziyadati al. Karena ada kemungkinan ziyadah al. Bisa saja al ini al ziyadah. Al ziyadah tidak menyebabkan satu kalimat jadi ma'rifah. Masya Allah. Mampir Ustaz Amin. Mampir ke Bantar Gebang. Kalau sudah di Bogor. Masya Allah. Nah, jadi ini nggak tahu ini. Lakin yukhalifu hafi. Ini apa ini? Kayak nggak nyambung ya. Nah, tetapi mukhalafah akan nyafi apanya? Ini beda kan? Apa lagi ini? Kenapa lakin yukhalifah hafi? Apa? Ini beda lagi annal asla. Ini beda ini. Nah, ini apa ini? Ada yang bisa bantu kenapa ini? Lakin yukhalifuha fi apa? Kenapa tiba-tiba jadi lakin? Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh tamyiz itu sama seperti hal. Tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Ya kan? Tamyiz mesti nakirah sama seperti hal. Berarti lakin di sini ke sini nih. Tetapi berbeda ianya. Tetapi berbeda ianya tamyiz akannya hal. Mudah-mudahan begitu. Tetapi berbeda ianya tamyiz akan hal fi annal asla fi ayyakuna jamidan. Pada bahwa sungguh asal padanya tamyiz bahwa ada ianya tamyiz itu jamid. Jadi tamyiz sama seperti hal di segi sama-sama nakirah. Tapi nggak sama di seluruh segi karena hal itu dia wasaf asalnya. Hal asalnya wasaf. Kalau ketemu kalimat yang jamid jadi hal harus ditakwil. Nah, kan gitu? Nah, benar. Tapi kalau tamyiz justru asalnya jamid. Kalau ada mustaq bagaimana? Kadang-kadang aja. Tapi kalau hal itu memang harus mustaq ya, paling seringnya mustaq. Kalau ketemu jamid takwil kayak wahdah. La syarikalah. Wahdahu la syarikalah kan? Wahdahu. Wahdah jamid ditakwil jadi munfaridan. Gitu. Ini lakin ke situ. Tapi berbeda ianya tamyiz akan hal pada bahwa sungguh asal padanya tamyiz ayakuna bahwa ada ianya tamyiz itu jamid. Jadi asalnya dia jamid. Waqad yakunu mustakan kadang-kadang aja. Kadang-kadang ada ianya tamyiz itu mustaq. Seperti contoh di atas nahu lillahi daruhu farisan. Farisan itu wasaf ini sempail. Tapi jarang itu. Yang paling sering tamyiz itu jamid. Wa annahu la yakunu jumlatan wala shibhaha, dan bahwa sungguhnya tamyiz itu tidak ada yaitu jumlah dan tidak pula serupanya jumlah. Ini beda dengan hal. Kalau hal boleh jumlah mubtada khabar boleh jadi hal, jumlah fi'il fa'il boleh jadi hal. Serupa jumlah yaitu jar majrur darah boleh jadi hal. Tapi kalau tamyiz nggak boleh. Itu bedanya ya. Wala yatakaddamu ala amilihi illa idza kana mutasarrifan, dan tidak mendahului ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz. Tidak boleh terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz illa idza kana mutasarrifan, kecuali apabila ada ianya amel itu yang bertasrif. Kalau amelnya dari fi'il yang bertasrif, boleh tamyiz didahulukan. Nahu. Contohnya, dhayya'tu hazmi fi ib'adiyal amala. Dhayya'tu hazmi, aku telah melenyapkan
Aku telah menghilangkan akan tekadku fi ibadiyah dalam menjauhkannya aku akan harapan. Wama ir awaitu wama ir awaitu wama ir awaitu apa makna ir awaitu? Sebentar, lihat kamus dulu ya. Ir awaitu. Ir awaitu. Ir awa. Hmm, tersadar ya. Wama ir awaitu dan tidaklah aku tersadar. Padahal wasyaiban ra'siya ista'ala. Padahal bermula kepalaku itu menyala ia. Apanya yang menyala? Syaiban, ubat. Bayatu hazmi. Aku telah menyanyiakan akan tekadku fi ibadiyah dalam menjauhkannya aku akan angan-angan akan harapan. Wama ir'awaitu dan aku tidak menyadari. Padahal bermula kepalaku itu telah menyala ia nisbah ubat. Nah, jadi di sini raksi mubtada, ista'ala fi'il dan fa'il jadi khobar. Syaiban tamyiz yang didahulukan. Asalnya raksi ista'ala syaiban. Ya, sekarang didahulukan, boleh didahulukan katanya. Nah, karena amelnya ista'ala yaitu fi'il yang bertasrif. Nah, itu. Aman sampai di sini, teman-teman? Nah, apa sudah di pondok Ustaz Faris, Ustaz Al-Amin? Masih ada Ustaz Al-Amin. Fasyaiban tamyidun muqaddamun ala amilihi. Maka bermula syaiban itu tamyid yang didahulukan di atas amelnya tamyid. Kenapa? Litasarufi karena bertasrifnya amel. Yaitu ista'ala. Nah, hmm. Wa misluhu wa minhu qaulu sebahagian darinya, sebahagian dari tamyiz yang didahulukan itu qauluhu ucapannya seorang pensyair. Atahjuru Laila bil firaqi habibaha. Apakah engkau menghina akan si Laila? Akan atahjuru Laila ini fa'il nih Laila. Apakah meninggalkan oleh si Laila? Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah habibaha akan kekasihnya si Laila? Hamzah istifham tahjuru fi'il mudhari' Laila fa'ilnya bil firaqi jar majrur. Habibah maf'ul tahjuru. Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah akan kekasihnya? Wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Dan tidaklah jiwa itu menjadi senang ianya jiwa dengan berpisah. Dan tidak ada ianya sesuatu. Itu. Nah, gimana cara memaknainya? Wa makana tatibu bil firaqi nafsan asalnya. Wa makana tatibu bil firaqi nafsan. Dan tidak ada ia sesuatu. Itu tatibu menjadi bagus ianya jiwa dengan berpisah. Apanya yang bagus? Oh, enggak. Apakah meninggalkan oleh si Laila dengan sebab berpisah akan kekasihnya? Wa makana. Padahal tidak ada ianya hal dan syai'an itu tatibu menjadi senang ianya Laila dengan sebab berpisah. Apanya yang tidak senang? Nafsan jiwanya. Nah, di sini rada rumit nih ya. Jadi nafsan di sini tamnyet bagi tatibu. Jadi tamnyet yang didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena amelnya katanya fi'il bertasrif. Tapi di sini banyak khilafnya kalau kita baca di kitab lain. Jadi susunan asalnya wa makana tatibu bil firaki nafsan. Nah, nafsan akhir sebenarnya. Sama kayak syaiban di atas. Fanafsan tamyidun muqaddamun. Maka nafsan itu tamyid yang didahulukan ya. Beliau juga membahasnya sangat sedikit. Nah, tidak terdahulu ianya tamyid di atas amelnya kecuali bila ada ianya tamyid itu bila ada ianya amel itu yang bertasrif. Kalau amelnya bertasrif boleh ya. Seperti
Amel ista'ala, tamyiadnya syaiban, didahulukan nggak apa-apa. Tatibu, tamyiadnya didahulukan nafsan. Nah itu. Ya, bagaimana teman-teman? Bang Hashim, salam Bang Hashim. Masya Allah. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Kalau masih ada yang belum jelas nanti kita. Karena di sini gini, syair ini ada khilaf sebenarnya. Karena ada riwayat wa makana nafsun, ada riwayat di sini rofa nih. Nggak bisa jadi contoh tamyiz yang didahulukan karena ada riwayat berbeda. Tapi kita jangan membahas khilafnya kan. Nah, dikit lagi, dikit lagi. Wa annahu la yakunu muakkidan, dan bahwa sungguhnya tamyiz tidak ada yang tamyiz itu muakkidan. Nah, dan tidak bahwa sungguhnya tamyiz tidak ada yang tamyiz itu muakkid. Enggak boleh tamyiz itu tamyiz yang menjadi penguat. Beda dengan hal. Hal boleh jadi pentaukid, tamyiz enggak boleh. Tapi kalau ada tamyiz yang kelihatannya untuk memberi faedah taukid harus ditakwil. Wa yu'awwalu qauluhu, dan ditakwilkan akan ucapan seorang pensyair. Dan ditakwilkan akan ucapan seorang pensyair. Ini kita baca dulu syairnya, syair Abu Talib. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Muhammad itu dari yang paling baiknya agama manusia, nisbah agama. Kita perhatikan. Walaqad alimtu, dan sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Nabi Muhammad itu sabit dari sebaik-baik agamanya manusia. Ini kan udah nggak mubham lagi kan? Itu dari sebaik-baik agamanya manusia. Nisbah agama. Nah, nisbah agama. Jadi dinan walaupun nggak ada di sini nggak apa-apa karena sudah kita pahami sebaik-baik agama, nisbah agama nggak penting. Ini namanya dinan di sini namanya tamyiz penguat. Tamyiz penguat. Enggak boleh kata beliau. Wah, sungguh tamyiz tidak ada ia itu muakkidan, muakkad, penguat. Kalau ditemukan ada tamyiz, kelihatan i'rabnya tamyiz, tapi dia faedahnya menguatkan harus ditakwil. Makanya beliau bilang wa awalu, dan ditakwil akan ucapannya Abi Thalib, walaqad alimtu. Sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Muhammad itu dari yang paling baiknya agama manusia. Nisbah agama lagi. Nggak boleh seperti ini. Harus ditakwil. Ditakwil jadi apa? Kita takwil jadi maf'ul. Kita takdirkan wa yajibu ittikhaduhu dinan misalkan. Atau wa yanbaghi ittikhaduhu dinan. Dan sepatutlah oleh menjadikannya agama Nabi dinan, akan sebagai agama. Kita takwil, kita takdirkan amelnya jadi maf'ul bih. Nah, ini kayak bertentangan ya. Di tadi kitab dengan di sini. Kita lihat di sini. Wala yatakaddamu, dan tidak terdahulu ianya tamyiz di atas mumayyiznya. Tidak terdahulu ianya tamyiz di atas mumayyiznya. Kama asyara ila dzalika biqaulih. Sebagaimana mengisyarah oleh musannif kepada demikian dengan ucapan yang musannif. Musannif bilang, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Mestinya sesudah sempurna kalam. Sesudah fi'il mendapatkan fa'ilnya baru tamyiz. Sesudah mubtada mendapatkan khobarnya baru tamyiz. Enggak boleh tamyiz didahulukan. Tapi di atas beliau bilang, ini tadi, di atas, nah di atas beliau bilang, mana tadi? Tidak terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya kecuali bila ada ianya amel itu bertasrif. Ini seolah-olah dalam kondisi tertentu boleh tamyiz didahulukan. Contohnya dua syair yang beliau bawakan. Sehingga di kitab lain ada illa ini enggak ada nih. Dibuang. Tetap wala yataqaddamu. Jadi illa ini enggak ada. Wala yataqaddamu, tidak terdahulu ianya tamyiz di atas amelnya. Sekalipun atau apabila ada ianya amel itu bertasrif sekalipun. Syair tadi ditolak. Ini kita baca dalam ada Kafrawi zaman dulu.
Coba saya cek masih ketemu, Pak. Nah, ini kan. Saya baca di Kafrawi zaman dulu. ah, Kalau nggak salah ingat ya. Beliau kritik ibarat itu dikit. Cuma ini kurang terang kelihatannya kan. Tapi mudah-mudahan membantu memahami kalau ada ibarat yang aneh. Mana tadi? Wala yatakaddamu. Nah ini kan. Coba. Kalau saya nggak salah paham ya. Mana yatakaddamu? Nah ini. Wala yatakaddamu ala amilihi illa idza kana mutasarifan. Ini kan. Masih sama kan? Ini saya kode dulu. Hmm. Tidak mendahului ianya tamyiz kepada amelnya kecuali apabila ada ianya amel itu bertasrif. Kemudian ada kauluhu di luarnya ini. Ada kauluhu. Kurang kelihatan. Sebentar ya, ini penting karena ini kan kita mau protes di barat dikit nggak boleh. Hmm, Bentar, bentar. Ah, ini kan, ini penting ini. Ini lebih akurat nih kita. Jadi nggak boleh menyepelekan cetakan semut. Ini cetakan semut namanya kan. Tapi ini lebih akurat nih. Ini beliau bilang, wala yatakadamu as-sawabu ayyakula. Yang benar itu berkata ya musannif, wala yatakadamu ala amilihi idza kana mutasarrifan ala sahih. Tidak boleh mendahului ianya tamyiz di atas amelnya tamyiz apabila ada ianya amel bertasrif sekalipun di atas pendapat sahih. Jadi tetap tamyiz itu tidak boleh didahulukan daripada mumayyiznya dan daripada amelnya kan. Nah, makanya di sini mestinya ilah ini nggak ada kata beliau. Supaya nggak bertentangan dengan ibarat musannaf sendiri di depan. Karena beliau bilang wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tidak ada yang tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Wa i'rabuhu nadhiru ma taqaddama fil hal. Bermula i'rabnya jumlah ini itu perbandingan ma yang telah terdahulu ianya ma pada hal. Karena dalam hal juga ada kan? Wala yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah bab tamyiz. Masya Allah ini terlalu panjang. Sejam setengah. Nah,